Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Aditya Army Wahyu Pratama, 2 Aldi Gunawan, 3 Melia Nurrahma, dan keempat Aditya Krisna Kristiananda, dan kelima Dewa Urda Krisna. Di sini akan mempresentasikan cara mengoperasionalkan Microsoft Access yang berupa database, query, dan report. Dipersilakan rekan Aldi, silakan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Microsoft Access. Yang pertama, apa itu database? Pangkalan data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Pada saat pangkalan data menjadi semakin kompleks, maka pangkalan data dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal. Apa sih pentingnya database? Database memiliki peran penting mengelola data perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam pengelolaannya, database menggunakan sebuah program atau sistem manajemen database yang disebut Database Management System atau DMS. Selanjutnya, apa itu Microsoft Access? Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relation yang ditunjuk untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office. Selain tentunya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Microsoft Access sendiri memiliki manfaat dan keunggulan. Dengan bantuan Microsoft Access, pengguna dapat secara efektif mengelola informasi penting dengan menyimpannya dengan mudah untuk referensi, laporan, dan analisis di masa mendatang. Seperti namanya, pengguna akan memiliki akses ke informasi yang terorganisir dalam database mereka dengan efisien. Berikut keunggulan Microsoft Access. Yang pertama adalah ideal untuk pengguna, individu, dan tim yang lebih baik. Kedua, lebih mudah dioperasikan daripada database client server untuk dipahami dan digunakan. Ketiga, import dan ekspor ke Microsoft Office lain dan aplikasi lainnya. Keempat, template siap pengguna reguler untuk membuat dan menerbitkan data. Kelima, mengizinkan pembangun dan menerbitkan basis data web dengan mudah. Keenam, fitur ramah pengguna Tell Me untuk bantuan. Ketujuh, mengizinkan pengembangan membuat solusi khusus menggunakan kode FBA. Ke-8, menjempunyikan atau tampilan opsi untuk ribbon. 9, mengizinkan pengguna melaporkan tampilan menghilangkan laporan ekstra. Dan yang terakhir adalah mengizinkan laporan keluaran dalam format PDF. Selanjutnya, perbedaan Microsoft Access dan Microsoft Excel. Pertama, Microsoft Access dapat mempercepat pencarian data. Kedua, keamanan Microsoft Access lebih tinggi daripada Microsoft Excel karena Microsoft Access bisa menggunakan kode. Yang ketiga, tabel Excel berisi basis dan kolom sel dalam file data. Setiap baris dalam tabel berisi satu catatan. Di Access, Anda bisa menyimpan data di lebih dari satu tabel dan membuat hubungan antara data tabel untuk melakukan query yang kompleks. Dengan Access, Anda juga dapat menautkan ke dalam basis data SQL atau struktur bahasa query yang lebih besar dan eksternal. Microsoft Access dan Excel sendiri memiliki kekurangan. Untuk Microsoft Access, yang pertama adalah jika diakses melalui jaringan, aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh banyak pengguna cenderung menggunakan solusi sistem manajemen basis data yang bersifat client atau server. Kedua, aplikasi ini tidak free atau proprietary. Yang ketiga, tidak adanya dukungan penyimpanan storage prosedur. Keempat, orientasi database lebih kepada penggunaan lokal dan jaringan berskala kecil menengah dan bukan client server. Untuk Microsoft Excel sendiri, yang pertama adalah fungsi otomatisasi yang disediakan oleh FBA
menjadikan Excel sebagai sebuah target virus-virus makro. Yang kedua, program berbayar dan membutuhkan lisensi untuk menggunakannya. Yang ketiga, akses fungsi program yang terbatas. Keempat, jumlah baris sel sangat berjumlah banyak tetapi juga terbatas. Yang kelima, fitur add-ins Excel yang kurang optimal. Baik, selanjutnya akan disimulasikan oleh rekan kami. Ya, di sini saya akan menggunakan Microsoft Access. Di sini saya menggunakan Microsoft Access versi 2013. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel, query, form, dan report. Kita pilih yang blank desktop database. Nah, seperti ini. Kita ke view. Pilih design view. Kita kasih nama. Oke. Nah, ada field name dan data type. Untuk ID-nya, saya ganti dengan nomor. Nama lengkap. Name. Tempat lahir. Tanggal lahir. Jenis kelamin. Dan asal. Seperti ini. Untuk nomor, kita tetap auto number. Nama lengkap short text. Untuk name, karena berisi angka, kita pilih yang number. Tempat lahir, short text. Tanggal lahir, kita pilih yang date or time. Nah, jenis kelamin, kita di sini bisa kasih variasi seperti kita pilih lookup wizard. Nanti akan muncul tabel seperti ini. Kita pilih yang bawah. Next. Nah, kita masukkan pilihannya di sini. Pertama, laki-laki. Yang kedua, perempuan. Next, finish. Untuk asal kita tetap short text. Nah, setelah itu jangan lupa untuk di save. Nah, kita ke view lagi, pilih dataset view. Nah, tampilannya seperti ini. Kita akan coba untuk buat query-nya. Create query design. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Kita klik yang add. Nah, untuk query itu kita bisa pilih hanya beberapa item saja yang untuk dimunculkan. Di sini saya pilih nama lengkap, name, dan satu lagi asal. Nah, kalau sudah, di save. Kita kasih nama query KPMP. Oke. Kita ke view lagi, pilih dataset view. Udah, tampilannya akan berbeda, hanya menampilkan 3 item saja. Nah, kita akan buat formnya. Kita pilih menu create, kita ke form wizard. Nah, ini untuk nomor kita tidak cantumkan. Next. Next. Nah, kita kasih nama form. Finish. Tampilannya akan seperti ini. Kita bisa edit. Kita pilih yang view lagi ke design view. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita coba untuk rapihkan. Nah, seperti ini. Nah, kita kecilkan untuk kolomnya. Supaya terlihat lebih rapi.
Kita ke ataskan lagi. Nah, seperti ini. Kita ke ataskan, asalnya kita kecilkan lagi, seperti yang lainnya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan tombol perintah. Di bagian komputer ini kita tarik ke bawah, kita pilih di desain, menu bottom. Nah, seperti ini, kita taruh di sini. Akan muncul tabel, kita pilih yang record operation. Sini saya akan buat perintah untuk save, menyimpan. Kita pilih yang save record. Next, kita pilih yang text. Nah, simpan. Finish. Kita pilih lagi menu bottom. Kita pilih record. Kita pilih yang add new record. Yang text. Nah, kita kasih perintah namanya tambah data. Next. Finish. Kita tarik ke atas, kita rapikan lagi. Selesai. Kita kembali ke view. Pilih yang form view. Kita coba untuk tulis ya. Nah, untuk name, ini tempat lahirnya. Untuk tanggal lahir kita pilih misal tanggal 1 Desember. Jenis kelamin laki-laki. Asalnya simpan, tambah data. Nanti akan munculnya kosong lagi seperti ini. Kita tulis lagi coba Aldi Gunawan. Nah, tempat lahirnya Bandung. Untuk tanggal lahir kita pilih asal lagi, misal 8 seperti ini. Jenis kelamin laki-laki, asalnya simpan, save. Nah, kita akan coba buat reportnya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, cuma ini kurang rapi. Kita rapikan lagi, kita ke view, pilih design view. Nah, seperti ini. Cancel. Nama lengkapnya kita, nah sini lagi, tempat lahir kita kecilkan, jenis kelamin juga, nah asal kita kecilkan juga. Sudah, kita balik lagi ke menu form view, report view, sorry. Sudah, tampilannya akan dirapih seperti ini. Nah, sekian video mengenai bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Access. Akan saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Terima kasih.
Baik, sekian video penjelasan dari kelompok kami tentang cara atau langkah-langkah pengoperasian Microsoft Access. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari apa yang kami sampaikan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komennya ya teman-teman.